Selamat malam, saya Iwan Suryahmi JJ, peserta Latsar Mahkamah Agung bekerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Makassar. Hari ini, saya akan mempresentasikan dua nilai terakhir dari Core Values, ASN, berakhlak, yaitu adaptif dan kolaboratif. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian adaptif. Pengertian adaptif adalah kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan, yaitu atas keinginan sendiri. Panduan perilaku adaptif ada 3, yaitu yang pertama adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, yang kedua adalah terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan yang ketiga adalah bertindak proaktif. Salah satu praktik perilaku adaptif adalah dalam hal menyikapi lingkungan yang bercirikan ancaman VUCA, volatility atau perubahan yang cepat, uncertainty, ketidakpastian, complexity, kerumitan, dan ambiguity, yaitu ambigu. Maka tantangan ini harus dijawab dengan yang pertama adalah ganti volatility dengan vision. Artinya, terima dan rangkul perubahan sebagai bagian dari lingkungan kerja Anda yang konstan dan tidak dapat diprediksi. Dan buat pernyataan yang kuat dan menarik tentang tujuan dan nilai tim. Dan kembangkan visi bersama yang jelas tentang masa depan. Yang kedua adalah ganti uncertainty dengan understanding. Artinya, kemampuan memahami ini sangat penting dalam situasi apapun, termasuk dalam menghadapi ketidakpastian, dan melalui simulasi dan eksperimen yang valid, maka diharapkan dapat membantu kita dalam menghadapi ketidakpastian. Yang ketiga adalah ganti complexity dengan clarity. Artinya, berkomunikasi dengan jelas bersama tim, kembangkan, dan dorong kolaborasi. Dan yang terakhir adalah ganti ambiguity dengan agility. Artinya, dorong fleksibilitas, kemampuan beradaptasi dan ketangkasan, promosikan orang-orang yang cepat beradaptasi, dan hindari pemimpin yang mendikte. Lisa Valikagas 2010, pemerintah yang adaptif adalah pemerintah yang tangguh. Pembangunan organisasi yang tangguh menyangkut 5 dimensi, yaitu pertama, kecerdasan organisasi. Organisasi menjadi cerdas ketika mereka berhasil mengakomodasi banyak suara dan pemikiran yang beragam. Yang kedua adalah sumber daya. Organisasi memiliki banyak akal ketika mereka berhasil mengurangi perubahan atau bahkan lebih baik, menggunakan kelangkaan sumber daya untuk terobosan inovatif. Yang ketiga, desain. Organisasi dirancang dengan kokoh ketika karakteristik strukturalnya mendukung ketahanan dan menghindari jebakan sistematik. Yang keempat, adaptasi. Organisasi adaptif dan fit ketika mereka melatih perubahan. Yang kelima adalah budaya. Organisasi mengekspresikan ketahanan dalam budaya ketika mereka memiliki nilai yang tidak memungkinkan organisasi untuk menyerah, tetapi malah mengundang anggotanya untuk bangkit menghadapi tantangan. Kemudian kita akan membahas mengenai kolaborasi. Pengertian kolaborasi dan collaborative governance. Kolaboratif menurut Dyer and Sink adalah nilai yang dihasilkan dari aliansi antara dua atau lebih pihak yang bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Kemudian, collaborative governance ada sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Panduan perilaku kolaboratif terdapat 3 panduan. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kemudian kita akan bahas mengenai collaborative governance. Collaborative governance dalam artian sempit merupakan kelompok aktor dan fungsi. Ansel dan Guess A menyatakan collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagai tanggung jawab dan sumber daya. Collaborative governance menekankan semua aspek yang memiliki kepentingan dan dalam kebijakan membuat persetujuan bersama dengan berbagi kekuatan. Kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi, manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antar entitas publik.
Kolaborasi mengalami beberapa hambatan, yaitu ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Selain itu, dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas.